Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman semua? Kembali bertemu di channel saya Agung Al-Mumtazi yang insyaallah akan berdiskusi, sharing ilmu dengan teman-teman semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan share, yaitu tentang satu hal yang semua orang menginginkannya, teman-teman. Termasuk teman-teman di sini pasti menginginkan hal ini. Ya, begitu juga dengan saya. Intinya semua manusia menginginkannya. Apa itu? Yaitu kebahagiaan. Ya, mungkin orang di luar sana atau bahkan teman-teman sendiri yang sering menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak di fisik yang indah. Ya, kalau teman-teman berjenis kelamin laki-laki maka pengen yang ganteng. Kalaupun perempuan pengen yang cantik, dia mengeluarkan banyak uang biaya untuk memperganteng fisik luarnya ataupun ingin mempercantik tampilan luarnya. Tetapi apakah benar-benar kebahagiaan itu dapat diraih? Ternyata tidak. Justru banyak orang ganteng, banyak orang cantik yang dia tidak bisa mempertahankan kehormatan dirinya. Justru dia banyak dirayu oleh lawan jenisnya dan akhirnya na'udzubillahi min dzalik jatuh ke dalam lembah-lembah dosa dan maksiat. Lalu bagaimana orang yang berdosa, bermaksiat, bahkan na'udzubillah berzina, merupakan dosa besar? Dia akan bahagia? Pasti tidak akan bahagia. Di dalam hatinya pasti akan menjerit. Ya, apalagi dia orang Islam, orang yang beriman, pasti akan menjerit gitu kan. Karena melakukan dosa itu dikarenakan fisiknya yang rupawan, fisiknya yang ganteng dan cantik. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan harta, dengan uang yang banyak gitu kan, cuan yang banyak. Maka ada orang yang bekerja pagi, siang, sore, malam, dia menghalalkan segala cara. Ya, ibaratnya jilat atas, injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, demi apa? Demi mendapatkan segelintir dari harta benda duniawi. Dia menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, dimakan semua, diembat semua. Dia mencari sebanyak-banyaknya, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Tapi apakah benar dengan harta yang banyak itu dia akan dapat kebahagiaan? Tidak, teman-teman. Justru kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, banyak-banyakan itu telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan. Artinya sampai kita meninggal, na'udzubillahi min dzalik. Waspada. Justru dengan banyaknya harta, kadang orang itu nggak bisa tidur karena memikirkan. Ya, banyak juga yang bertanya atau cerita curhat ke para ustadz, para kiai gitu kan, yang bahwasanya dia punya banyak uang di bank, lalu dia banyak bisnisnya, dia nggak bisa tidur tenang. Kenapa, teman-teman? Karena memikirkan hartanya yang banyak itu. Nanti bagaimana kalau ada pencurian atau dimaling orang banknya atau di rumahnya ada maling yang masuk dan sebagainya, dia nggak akan tenang gitu kan. Kebahagiaan tidak ada di harta. Itu kebahagiaan semu. Lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, mungkin ada yang berpikir di antara kita bahwa bahagia itu dengan menikah. Nah,
dapat pasangan, dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng, ataupun nanti ketika menikah nggak lama kemudian punya anak-anak gitu kan, anak-anak yang lucu dan lain sebagainya. Tetapi tahukah teman-teman, banyak juga orang yang menikah sepertinya laki-lakinya ganteng, sepertinya istrinya itu cantik, tetapi justru mereka dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan, mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Rumah tangganya cerai, teman-teman, berantakan. Kenapa? Ya karena memang kebahagiaan tidak ada di sana. Atau bahkan anak yang sepertinya anaknya banyak, anaknya lucu-lucu, justru anak itu seringkali juga jika kita tidak bisa mendidiknya dengan baik, anak itu akan jadi durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Anak itu bisa mencelakakan orang tuanya, bukan saja di dunia, tapi bisa jadi di akhirat juga. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, teman-teman, mungkin ada golongan di antara manusia yang menganggap, yaudah kalau kayak gitu di dunia ini tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Nggak ada yang namanya bahagia di dunia ini. Itu keempat-empatnya salah semua, teman-teman. Yang menganggap kebahagiaan di fisik semata, tampakan lahir ganteng cantik, salah. Yang kedua, bahwa mereka menganggap kebahagiaan di harta juga salah. Atau menganggap kebahagiaan itu dengan menikah, di pasangan dan anak-anak, salah. Dan yang keempat, mereka menganggap tidak ada kebahagiaan, itu juga salah. Lalu pertanyaannya, Mas Agung, di mana letak kebahagiaan itu? Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus simak ya, karena masalah bahagia itu bukan masalah di wajah semata, bukan di pikiran semata, tetapi kebahagiaan itu lebih letaknya di dalam dada kita, di hati kita. Nah, maka kita harus kembalikan sama yang memiliki hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kebahagiaan hakiki yang benar-benar, yang tidak semu, teman-teman akan dapati. Contohnya di surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama, teman-teman, kalau kita mau bahagia, benar-benar bahagia hakiki, bahagia yang tidak semu, yang pertama kuncinya adalah iman dan amal soleh. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia pondasinya yaitu dengan keimanan. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah akan hidupi orang tersebut dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Allahu Akbar. Allah yang bilang, teman-teman, hidup kita akan hidup yang baik, hayatan thayyibah. Coba kalau manusia itu menganggapnya seperti apa hayatan thayyibah? Rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus gitu kan, anak-anak yang berbakti, istri atau suami yang soleh, yang soleha, ya kan, keadaan keuangan ekonomi yang bagus, yang tidak banyak hutang, tidak kekurangan, hayatan thayyibah. Allah janjikan itu semua dengan apa? Dengan iman dan amal soleh, teman-teman. Ya, bukan saya yang berjanji, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di manakah letak kebahagiaan yang hakiki itu, teman-teman? Teman-teman bisa simak poin yang kedua ini adalah di surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, jika seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, dia pondasinya beriman, wattaqau, dia bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti
kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allahu Akbar. Kalau yang pertama tadi, hayatan thayyibah, teman-teman. Kehidupan kita akan menjadi baik. Bagaimana kita tidak bahagia kalau kehidupan kita baik semuanya? Maka pasti kita bahagia. Yang kedua, poin yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bisa beriman dengan benar, yang bisa bertakwa dengan benar, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bukan satu keberkahannya, tapi banyak. Bahasanya barokatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allahu Akbar. Kita di tengah-tengah, dari bumi kita dapat, dari atas langit juga kita dapat. Maka pasti teman-teman, kalau kita dapat al-barokah ziyadatul khair, ya, keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan, pasti kita akan bahagia. Buat apa uang banyak kalau tidak barokah, teman-teman? Uang yang sedikit tapi kalau berkah, benar-benar bahagia kita. Ya, begitu juga dengan pernikahan. Buat apa istri banyak, anak banyak tapi nggak barokah, selalu jengkeli di hati gitu kan, istrinya cerewet, nggak nurut, anaknya nggak nurut juga, durhaka, naudzubillah. Tapi kalau ada anak, ada istri, Allah beri keberkahan, masya Allah. Istrinya istri yang soleha, sejuk dipandang mata, kalau disuruh nurut, anak-anaknya juga begitu, ya, jadi anak yang soleh, yang nurut kepada orang tuanya, berbakti. Kenapa? Karena keberkahan. Ya, pasti hamba itu akan bahagia. Yang ketiga, teman-teman sekalian, di mana kita mencari di mana kita mencari kebahagiaan? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan beberapa derajat siapa? Yaitu orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Ya, fokus yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jadi semuanya ada pondasinya dulu ya. Pondasinya yang pertama adalah, poin yang pertama iman dan amal soleh. Yang kedua adalah iman dan takwa. Dan yang ketiga adalah iman dan ilmu. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa PR bagi kita agar benar-benar hati kita ini diliputi rasa kebahagiaan dimanapun dan kapanpun? Ya, Mas Agung, PR-nya apa nih? Nah, PR-nya adalah silakan teman-teman perdalam lagi apa itu iman. Ya, kalau yang secara singkatnya iman itu apa yang kita yakini dalam hati, yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita lakukan dengan amal perbuatan. Tapi lebih rinci lagi adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu pelajari benar-benar bagaimana definisinya, pemahamannya, dan cara mengamalkannya. Itu yang dikejar, teman-teman. Karena itu landasan bagi kehidupan kita agar kita bahagia dunia akhirat. Ya. Lalu PR yang kedua adalah beramal soleh. Nah, patokan amal soleh agar diterima itu ada 2 syaratnya, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita benar-benar pelajari nih bab ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ya kan, bagaimana cara biar hati kita bisa ikhlas, bagaimana kiat-kiat menghindari agar amalan itu nggak ikhlas gitu kan. Nah, ini harus kita pelajari. Yang berikutnya adalah tadi melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, sunnah juga ada lawan katanya, yaitu bid'ah. Bid'ah itu amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita harus pelajari itu. Karena kalau kita mengamalkan sesuatu, nggak ada contoh dari Nabi SAW, maka nanti kita nggak akan bahagia di sini gitu kan. Saya pernah lihat tuh salah satu video di WhatsApp, teman-teman. Itu ada orang zikiran. Ya, seharusnya zikir itu kan menenangkan hati kita ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Tapi ini enggak, orang zikiran malah kayak kerasukan gitu. Ya karena ini bid'ah gitu kan, enggak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana zikirannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ketika makin cepat bukan la ilaha illallah lagi, tapi tinggal loh, 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 loh. Akhirnya sampai muter-muter sampai joget-joget. Nauzubillahi min dzalik. Itu salah satu amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Ya, bid'ah teman-teman. Nah, kita harus menghindari itu. Kemudian apa PR kita berikutnya adalah biar benar-benar bahagia, kita belajar juga tentang arti takwa. Ya, kalau simpelnya takwa itu yang kita tahu adalah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kita pelajari teman-teman, yang pertama, apa saja yang Allah perintahkan kepada manusia. Kita harus catat tuh banyak-banyak tuh, kita amalkan pelan-pelan semampu kita. Terus yang kedua, apa saja yang Allah larang bagi manusia, maka kita dengan sekuat tenaga minta kekuatan sama Allah agar kita bisa menghindarinya. Ya, seperti itu takwa. Yang terakhir adalah ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita harus belajar Al-Quran, kita harus belajar Al-Hadis teman-teman. Nanti kalau imannya sudah bagus dengan rukun imannya, amal soleh, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sudah bagus, takwa, apa yang Allah perintahkan kita mulai kerjakan, apa yang Allah larang mulai kita tinggalkan, dan ilmu kita sudah makin naik lagi, pelajaran kita tentang Al-Quran bagus, tentang hadis Nabi sudah bagus, maka insya Allah janji Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang pertama hayatun thayyibah, kehidupan kita akan baik. Yang keduanya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan yang ketiga adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah dengan beberapa derajat. Demikian teman-teman sekalian, semoga setelah nonton video ini teman-teman semua mendapatkan inspirasi yang bagus. Silakan di subscribe, kalau yang belum subscribe, di like, di komen, dan juga di share, bagikan ke teman-teman yang lain, ke saudara, ataupun bagikan ke grup-grup medsos teman-teman sekalian, agar apa? Agar yang lain juga mendapatkan kebahagiaan seperti kita mendapatkan kebahagiaan. Demikian, apabila ada yang benar semata datang dari Allah, apabila ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.